si ini menjadi kotak kayak gini. Nah, ini gimana caranya? Sama caranya. Hai semua, apa kabar? Jadi hari ini kita jumpa lagi di kelas menggambar ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang transform tool. Jadi ini adalah tools yang dipakai untuk merubah bentuk suatu objek ya. Jadi entah itu satu layar atau beberapa layar sekaligus. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya buat teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe, bisa subscribe dulu biar channelnya bisa lebih berkembang lagi, nanti biar lebih semangat lagi buat bikin konten selanjutnya. Nah, jadi di sini aku sudah siapkan satu file mentah ya di Procreate ya. Ini adalah cerita bergambar untuk anak-anak. Jadi di sini ada banyak layer biar bisa dilihat, background, gambar, teks dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali layer. Kenapa kok saya kasih lihat yang sudah jadi? Karena kalau file sudah jadi itu lebih enak kita ketika memberikan contohnya kayak gitu. Nah, jadi kita ambil yang ini. Kebetulan ini sudah aku sediakan folder ya. Nah, jadi ini yang akan kita breakdown. Kita membahas tentang transform tool. Nah, jadi transform tool itu yang ini. Jadi cara kerjanya adalah kita select dulu. Kita pilih dulu layer yang mau dirubah bentuknya, kemudian nah tinggal kita seleksi kayak gini. Ini bisa kita gerakkan dan bisa kita rubah bentuknya. Nah, kita coba objek utuhnya ya, yang ini ya. Jadi tinggal dipilih objeknya yang ini, kemudian tinggal kita seleksi kayak gini. Nah, dia akan bergerak. Karena dia yang bergerak cuma layer dari warnanya, layer dari colornya, kita bisa seleksi lebih dari satu ya. Kita tambahkan line di sini, kita seleksi juga. Caranya menyeleksi layer tambahan adalah dengan cara kita slide semua kayak gini. Kita slide ke kanan semua dan dia akan terseleksi semua. Nah, untuk mengembalikannya kita klik satu kali. Nah, saya punya dua seleksi kayak gini, otomatis yang ini adalah line atau garis, yang ini adalah warnanya. Nah, kita seleksi dua-duanya dulu kayak gini, kemudian barulah bisa kita gerakkan atau bisa kita rubah bentuknya. Nah, aku bahas satu-satu ya. Karena di sini adalah distort itu distorsi ya. Kita bisa merubah bentuknya terdistorsi kayak gini. Jadi misalnya kayak gini, atau misalnya kayak gini. Nah, ini adalah terdistorsi. Dari ukurannya berubah secara secara drastis ya. Jadi ini adalah distorsi. Kemudian ada juga yang namanya freeform. Jadi freeform ini kita undo. Nah, freeform ini adalah bentuk bebas ya. Jadi bisa kita rubah bentuknya secara bebas seperti ini. Jadi kalau kalian mau bentuknya itu nggak presisi, misalnya lebih lebar ke kanan atau lebih lebar ke kiri, atau mau dikuruskan mungkin seperti ini kayak gitu. Nah, yaitu bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Dan lagi kalau untuk yang bagian pojok ini untuk merubah skala keseluruhannya. Tapi kalau yang bagian kiri kanan ini merubah skala secara menyamping kayak gini. Nah, ini mudahnya. Dan untuk tombol hijau ini untuk kita rotasi ya. Rotasi, semuanya bisa rotasi. Nah, kemudian ada uniform. Uniform ini fix ya. Jadi uniform ini fix. Kita geser kemanapun bentuknya itu nggak akan berubah, selalu sama seperti aslinya. Ya, ini namanya uniform atau fix. Jadi saya juga sering pakai ini sesuai kebutuhan aja ya. Kemudian ada distort yang sudah kita bahas. Kemudian ada warping. Di warping ini di sini bisa kita lihat bahwasanya ada mesh di sini ya. Ada kotak-kotak kayak gini ya. Nah, jadi inilah yang akan bisa kita rubah per kotaknya. Jadi cuma bagian ini atau bagian ini. Ini juga sering kali aku pakai ketika mau mempresisikan sebuah objek ke objek satunya. Jadi biar lebih presisi kita menggunakan yang namanya warping tool kayak gini. Nah, ini kalau untuk satu layer atau untuk beberapa layer, untuk dua layer misalnya. Nah, kemudian jadi semisal kita mau merubah
cuma kepalanya saja, kita merubah cuma kepalanya aja yang kayak gini. Gimana? Padahal ini kalau diseleksi semua kan semuanya berubah gitu ya. Nah, kita seleksi dulu bagian kepalanya, nanti bisa kita rapikan belakangan. Kita seleksi dulu bagian kepalanya, dan jangan lupa karena tadi ini terdiri dari 2 layer ya, layer garis sama layer warna. Kita seleksi dua-duanya, barulah bisa kita rubah. Cuma pada bagian kepalanya kayak gini tuh, misalnya kepalanya kurang kecil, kita kecilin, atau misalnya kepalanya kurang besar, kita besarin kayak gitu ya. Nah kayak gini misalnya seperti itu ya. Contoh mudahnya lagi adalah dengan menyeleksi ya, kayak gini tuh. Jadi kita seleksi dulu, layernya sudah pas, barulah kita rubah. Jadi misalnya ini kurang besar gitu ya, kita gedein ya, padahal ini dalam satu layer kayak gitu. Nah itulah kalau mau merubah beberapa objek. Nah kita akan bikin semangka ini masuk ke sini, dia jadi shape kotak persegi presisi ya. Ya, jadi kita akan merubah bentuk tomat ini, bentuk semangka ini dia menjadi kotak seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat shape bulat ini jadi kotak dulu. Seperti ini, nanti bisa kita sesuaikan lagi. Kita taruh di sini, kita gedein, kita sesuaikan. Ya, jadi ini nanti kita hapus. Ini kita bikin yang persegi dulu ya, yang apa itu namanya, shape-nya benar-benar kubus ya. Nanti akan kita bikin yang agak rounding, kubus tapi agak bulat. Ya, kita sudah punya satu di sini. Kita presisikan ya. Jadi kalau mempresisikan itu mudah ya, tinggal kita geser ke sini, terus kita oke. Jadi otomatis dia itu akan tuh hilang kan. Kita geser lagi ke kanan, kita oke, tuh hilang kan. Kita ini cropping cepat ini tuh. Nah, terus kita lempar ke bawah, ya. Kita akan punya bentuk yang seperti ini. Kita akan punya bentuk kayak gini tuh ya. Inilah yang nanti akan kita paskan di sini bentuknya. Kalau udah presisi gitu ya, barulah kita duplikasi, kita kasih di atasnya, langsung kayak gini. Ini kan sudah masuk di start, ini udah benar. Jadi kita paskan titiknya, kita geser tuh, kita geser titiknya ke sudutnya, sudut ke sudut ya. Ya, ini sudah sudut ke sudut tuh, selesai. Kita duplikasi lagi yang bentuknya kotak depan ini ya, dan kita aplikasikan ke sini. Jadi sudutnya ini kita geser ke sini, 1 2 3 4 tuh. Jadi kita punya shape bentuk kotak sempurna, seperti ini. Dan kalau kita nggak mau ya kita tinggal rapikan, kayak gitu. Nah, jadi ada yang lebih mudah daripada ini ya. Jadi akan kita bahas sekarang. Jadi ini kan bentuknya shape kayak gini ya. Kita sembunyikan dulu. Nah, kita akan menggunakan namanya masking. Gimana caranya agar apa itu namanya? Ini ya. Si ini menjadi kotak kayak gini. Nah,
ini gimana caranya? Sama caranya. Nah, jadi kita siapkan dulu shape-nya. Kayak gini. Ya, ini bisa kalian bikin sendiri. Ini adalah bentuk dasar dari kubus yang sudutnya rounding ya. Seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan di sini, langsung aja kita pakai clipping mask ya. Kita gandakan dulu. Takut nanti kalau ada yang salah gitu ya. Kita klik clipping mask dan kita masukkan ke sini. Tuh. Jadi dia terklip ke sini. Kita posisikan senatural mungkin. Jadi ini kita taruh di tengah ya. Barulah kita distorsi. Atau kita warping. Jadi kita sesuaikan. Nah, kayak gini. Mudah sekali. Nah, bagian belakangnya nanti bisa kita rubah sendiri. Posisikan sulurnya ini ada di sini ya. Nanti akan kita copy paste, kita naikkan. Nah, kita punya satu, kita masukkan lagi di sini satu gambar, kita taruh di bagian belakangnya ya. Kita clipping lagi. Ini masih clipping kah? Ya. Ya, jadi ini kita masukkan di bagian belakangnya. Oke, gini. Ya, kita warping. Ya, jadi tinggal kita rapikan. Jadi yang kita rapikan adalah yang bagian atas ini. Kita bisa hapus. Dan kita bisa perbaiki buat yang shape-nya itu rusak ya. Kita bisa recolor di sini kayak gitu. Nah, kemudian bisa kita, kalau ini belum masuk, kita masukkan ya. Kita masukkan ke, nah ya, kita sudah punya shape-nya, shape dasarnya. Kita copy paste buat seluruhnya ini biar kelihatan dia ada di atas. Kita duplikasi, kita turunkan ke sini. Jangan lupa kita clipping mask. Oh, nggak usah kita clipping mask ya, karena dia itu nanti akan kita taruh di bagian atas. Dan kita tinggal geser, posisikan seperti ini. Terus kita hapus yang nggak perlu. Kita sisakan ujungnya aja. Dan kita posisikan biar kelihatan lebih natural. Kita warping biar kelihatan lebih natural ya. Terus kita sedikit kasih brush ini, dan yang nggak kepake bisa kita hapus ya. Kurang lebih seperti ini. Ini masih belum finish, kita bikin efek 3D nya. Jadi dengan cara kita tambahkan satu layer lagi, kita clipping mask lagi, dan kemudian kita brushing dengan warna yang lebih gelap tentunya, misalnya warna ini. Jadi nggak usah takut ya kita mewarnai, karena di sini gampang sekali kita hapus. Oke, kita clipping masknya ada di bawah sini. Ya, kita punya satu. Karena ini agak ganggu, jadi kita bersihkan ya layer atasnya. Dan ini kita sesuaikan transparansinya. Tuh, kurang lebih kayak gini. Jadi kan, jadi ini kita group ya biar gampang menggesernya ya. Kita punya satu semangka lagi dengan bentuk yang kotak seperti ini ya, mudah sekali. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh mudahnya ketika kita mau merubah bentuk dari sebuah objek. Kita pakai transform tool, dan transform tool ini banyak sekali fungsinya ya. Bisa kalian lihat ini ada banyak. Kita juga bisa flippingnya.
flip horizontal, vertikal, kemudian kita rotasi kayak gini, kemudian kita fit to canvas, artinya dia itu langsung tersenter ya ke kanvas. Ini nggak bisa besar karena di sini ada banyak bercak-bercaknya ya, kecuali kalau nanti kita sudah bersihkan. Kita bersihkannya mudah, tinggal kita geser dan kita oke. Nah, kemudian kita geser lagi dan kita oke. Nah, dia sudah agak presisi. Kita geser ke bawah dan kita oke. Terus kita geser ke atas dan kita oke. Dan kita presisikan lagi, fit to canvas, tuh dia lebih gede lagi, dia lebih gede menyesuaikan lebar kanvas. Kita undo ya, kurang lebih seperti itu dari video singkat untuk transform tool. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang masih belum paham bisa isi komentar di bawah ya buat tanya-tanya, atau mungkin bisa WhatsApp juga, itu sudah saya sediakan kontak WhatsApp khusus yang buat bertanya ya, ada di komunitas, ada di pedoman komunitas. Di deskripsi nggak tak cantumkan di deskripsi. Kurang lebih seperti itu. Makasih buat yang udah nonton, makasih supportnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, thank you very much for watching.